Terima kasih Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Penuhi setiap kami dengan urapan-Mu, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Kuasai setiap jiwa kami. Berbicara kepada setiap kami masing-masing pribadi dengan cara-Mu. Karena kami tahu hanya bersama dengan Yesus ada kemenangan. Bersama dengan Yesus ada pemulihan. Bersama dengan Yesus ada kesembuhan. Bersama dengan Yesus kami akan lakukan banyak perkara besar bersama dengan Engkau. Oleh sebab itu biarlah nama Yesus adalah nama yang terutama, yang tersimpan di dalam loh daging dalam hati kami. Yang ada dalam pikiran kami, perkataan kami. Satu-satunya Tuhan yang benar. Satu-satunya Tuhan yang hidup. Yang sanggup membebaskan setiap kami. Oleh sebab itu kami siapkan hati, pikiran, roh, jiwa, tubuh kami Tuhan. Untuk kami mau dengar firman sebagai sebuah kebenaran yang akan memerdekakan setiap kami. Sehingga tidak ada lagi ketakutan, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, tidak ada sakit hati, tidak ada kepahitan, tidak ada ikatan-ikatan dari dunia. Setiap kami dibebaskan, dilepaskan. Amen. Menjadi anak-anak kerajaan sorga. Dan dimanapun kami ditempatkan, apapun yang kami kerjakan, kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasai kami dalam roh-Mu. Sehingga sungguh Tuhan, sepanjang pagi sampai siang hari ini, kami adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk melakukan perkara besar dengan Engkau. Kami orang-orang yang dipersiapkan untuk menerima berkat akhir zaman, berkat yang berkelimpahan dalam segala sesuatunya, untuk mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terima kasih Bapa, materaikan dengan darah Yesus, firman tidak akan kembali sia-sia, akan termaterai dalam kami, berakar, bertumbuh dan membuat kami menjadi dewasa. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengar firman sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semua. Shalom. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Duduk kok pencar-pencar ya, ada yang ketutupan tembok ini loh ya. Pokoknya jangan pencar-pencar, pendetone gini kiri kanan. Iya pulang mumet ndase. Ya saudara, kita semua wanita yang dahsyat, amin. Nggak apa-apa ada beberapa pria nyasar di sini, bolehlah dengar cerita-cerita tentang wanita supaya pulang para pria memberitakannya juga, dan banyak pria yang dipulihkan. Yang amin cuma 3. Yang di sebelah sana kenapa melongo, kaget ya, ada pendeta cantik yang lain selain Bu Eli. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Yuk kita hari ini mau belajar, terus belajar. Karena belajar itu selesai ketika Tuhan datang. Menjadi tua itu pasti ya, menjadi tua itu pasti, nggak ada yang bisa menolak tua loh. Karena usia itu terus bertambah. Dulu kalau kita jumpa ada yang tanya gini, piye suamimu kan gitu, piye pelayananmu. Sekarang yang ditanya, piye sudah punya cucu. Nanti agak tua lagi biasanya kalau kumpul, sakitmu apa? Ojo ya. Kalau bisa kumpul oma-oma tante gitu ya, jangan tanya sakitmu apa. Iki sakit kok tulang belakang, yang satu sakit kaki. Kalau bisa sampai tua tetap sehat, kuat, panjang umur, menikmati berkat anak cucu. Katakan amin. Jadi bilang sama kiri kanan, ojo ngomong sakit-sakit toh ay. Iya ya. Sudah, menua itu pasti, tapi di dalam Tuhan pasti segar. Karena di dalam kitab Mazmur dikatakan orang benar bertambah tua, artinya bertambah usia. Kita jangan mau dikatakan tua ya. Kita hanya bertambah usia. Usia cuma angka. Ya, tua itu pilihan kan. Kalau kita merasa tua, jiwanya jadi tua, itu pilihan. Jadi istilahnya begini, tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu keputusan. Coba bilang, menjadi tua pasti. Saya lihat di sini terus sebab yang tua akeh sing di sini. Tapi energik, tadi joget. Sing penting ono Yesus. Beres kabeh ya. Yang di sini jogetnya hitik. Nek sini jogetnya buanter ya. Berarti yang di sini lebih tua daripada yang di sini. Cuma wajahnya di sini lebih tua daripada di sini. Nggak ada masalah. Yang penting semua yang hadir pagi hari ini, ibu-ibu semua sehat, semua kuat dalam iman, cantik-cantik semua, diberkati Tuhan.
jadi penolong, jadi tiang doa buat suami anak-anak. Sing janda ojo melok-melok. Nanti doa no bojone wong salah ya. Nah, ya coba saudara, coba ikutin saya ngomong. Menjadi tua itu pasti. Menjadi dewasa itu keputusan. Nah, ada yang tambah tua, tambah koyo arek cilik. Seharusnya tambah tua, tambah bijak. Kitab Mazmur berkata orang benar semakin bertambah tua itu semakin segar dan gemuk. Jadi kalau gemuk itu alkitabiah. Tak lihat teman-teman saya banyak yang mulai menggemuk di sini khususnya. Ya berarti alkitabiah ya. Nah, jadi kalau yang kurus-kurus itu cacingan. Termasuk saya. Ya bertambah segar dan gemuk. Nah ya itu bukan masalah tubuh jasmani. Itu bicara pertumbuhan tubuh rohaninya. Semakin tua segar, artinya jiwanya itu tidak sakit. Karena di akhir zaman banyak perempuan sakit jiwa. Jadi bilang kiri kanan itu bukan saya. Ya, sakit jiwa itu berarti ngomong-ngomong dewe, artinya ngomel dewe. Ya, sakit jiwa itu ngamuk-ngamuk tanpa sebab. Sakit jiwa itu stres, padahal nggak ada yang perlu disetreskan, dia stres dewe. Nanti dia nangis sendiri terus ngamuk-ngamuk dewe. Itu namanya sakit. Nah saudara tahu bahwa ketika Ayub sedang dapat masalah banyak gitu ya. Ya kita bilang itu banyak masalah. Tapi pencobaan-pencobaan yang Tuhan percayakan buat kita adalah pencobaan yang biasa. Jadi bilang kiri kanan biasa saja. Berarti semua sekarang giginya kasih lihat. 1, 2, 3. Ayo Iosan. Ompong gak popo. Ompong tinggal dikasih sosis. Nggak usah pakai kunyah melebu. Ya, nah saudara ya, coba perhatikan baik-baik saudara. Ketika Ayub punya begitu banyak masalah, anak-anaknya semua mati, kemudian dia sendiri sakit boroan gitu ya, rumahnya habis, hancur semua, hartanya habis. Pada saat itu dia duduk dengan debu abu di atas kepala, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi muncul seorang perempuan yang Alkitab berkata itu adalah istrinya. Dan istrinya tidak terima apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Ayub bahkan hidupnya. Karena apa yang terjadi dengan suami biasanya wanita juga kena imbasnya. Iya apa iya? Tapi mulut istri bisa membuat suami mati sekejap. Lebih perkasa istri. Suami lakukan banyak perkara, bisa buat kita down, bisa, tapi tidak bisa buat kita mati. Tapi Alkitab juga mengatakan bahwa wanita yang bijak dengan tangannya bisa membangun rumahnya, tapi wanita bodoh dengan tangannya menjatuhkan rumahnya, menghancurkan rumahnya. Berarti perempuan walaupun kelihatan lemah, lebih kuat daripada laki-laki. Berarti laki-laki jangan tersinggung yang hadir di tempat ini harus katakan amin. Jadi pulang dari tempat ini para pria kau harus bilang thank you sama istrimu. Hari ini kau masih hidup dan bernafas karena ada istri yang menjagamu. Bapak, bapak, siapa suruh kau nyasar hari ini di sini? Katakan amin. Iya, hargai istrimu ya sebagai teman pewaris tahta kasih karunia. Rugi yang dah bawa suami. Hari ini hanya suami yang dibawa aja yang mendengar dan punya telinga. Jadi saudara nanti pulang bilang sama suami, kalau kau menyakiti hatiku, kau tidak bisa diberkati. Oh kau nasi wani. Ditukaran kabeh ya. Ndak usah. Didoakan saja. Tuhan punya waktunya. Amin. Dan perempuan ini seperti perempuan gila. Dia marah-marah, dia ngomel. Dia bukan berdoa buat suami yang sedang punya masalah. Dia marah-marah, dia ngomel. Dan dia berkata kepada Ayub, ngapain juga kau duduk di sana? Kutukilah Allahmu dan matilah. Artinya ndak usahlah berdoa. Allahmu tidak cinta padamu, Allahmu tidak sayang padamu, Allah memberikan yang namanya hal-hal yang buruk kepadamu. Itu menurut perempuan yang sakit jiwa. Halo. Jadi kalau ada wanita-wanita yang bernegatif thinking tentang Tuhan, bernegatif thinking dengan keadaan, selalu menuntut kepada suami, itu wanita yang keras. Sakit. Salam kiri kanan katakan, itu pasti juga bukan saya. Katakan amin. Ya.
Nah, tapi Ayub ngomong apa? Masa hanya yang baik saja yang kita mau terima dari Tuhan? Sementara yang tidak baik kita tidak mau terima. Karena yang tidak baik menurut Ayub dalam iman percayanya bahwa akan mendatangkan hal-hal yang terbesar yang belum pernah dilihat, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang hebat yang menjadi rencana kehendak Tuhan dalam hidup kita. Setuju, katakan amin. Saya percaya semua wanita yang ada di tempat ini sudah ngelewatin yang namanya tahap-tahap air mata. Sudah ngelewatin banyak tahap-tahap penderitaan. Toh hari ini saya lihat semuanya hidup di sini. Rohnya hidup, wajahnya segar, tambah gemuk. Berarti masalah tidak akan mematikan kita, tapi masalah akan membawa kehidupan buat kita. Jadi sama-sama dengan saya, welcome masalah. Oh Kak Wani, yo, cuma oma-oma yang wani, sing nomor dia. Masalah itu ndak usah diundang, dia juga tetap datang. Saudara mau tengking, mau usir, dia juga tidak akan pergi. Dia tetap akan ada di sana. Daripada kita bergumul dengan masalah, lebih baik kita bergumul sama Tuhan. Masalah itu bocai, ngomong bocai. Saudara bergumul mikirin dia tetap ada di sana. Jadi masalah itu saya sebut pribadi yang tidak tahu diri. Gak diundang teko, diusir gak lungo-lungo, kan gak tahu izin sih. Itu masalah. Saudara tahu masalah itu punya telinga. Jadi hari ini kita tertawa. Kita tertawain masalah. Supaya masalah, apa yang menjadi tipu daya setan, tidak menertawakan kita. Hari ini ibu-ibu tertawa. Cuma oma yang hahaha. Ya, jadi masalah harus kita tertawain. Bukan dia yang nertawain kita. Karena kita percaya bahwa Allah kita jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar dari semua masalah. Setuju, katakan amin. Saya punya kesaksian yang terbaru. Saudara lihat suami saya duduk di depan ini. Saya tidak ganti suami loh ya. Ini tetap yang dulu, sekarang dan selama-lamanya. Cuma kurus sedikit. Turun 20 kilo, sekarang udah naik 3 kilo. Karena bulan November kemarin Tuhan izinkan lagi. Saya pikir setelah lolos dari miskin yang begitu lama, kemudian sudah Tuhan kembaliin semua ya. Saya sakit 7 tahun, sudah dilewatin semua. Anak saya meninggal, sudah dilewatin semua gitu ya. Tidak akan ada masalah lagi. Apalagi saya di ladang pelayanan, doa naik kenceng, tongking setan. Setan lihat wajah saya aja wedi, saudara. Setan akan bilang gini, orang ini lebih bahaya dari saya dan lebih mengerikan dari saya, ya kan gitu ya. Nah tapi saudara, tidak ada yang bisa menolak waktu ketika Tuhan ingin kembali menguji hati kita. Tidak ada yang bisa menolak ketika Tuhan kembali mau membentuk hidup kita menjadi jauh lebih baik daripada hari yang kemarin. Dan tiba-tiba di akhir tahun November tahun kemarin, padahal saya dapat penglihatan, saudara ya. Penglihatan itu saya lihat ada yang namanya tembok yang menahan bendungan air gitu ya. Sudah retak mau pecah. Dan ketika saya berdoa, Tuhan bilang sebentar lagi bendunganmu jebol. Lu kalau orang berdoa bendungan jebol itu mikirnya sarange, Jen I love you. Saudara foto begini ini kadang bukan sarangnya, bukan Jen lai kan gitu ya. Nah saudara, saya mikir segala berkat akan datang ketika bendungan itu jebol. Tapi saya juga tahu ketika seorang anak muda nanya saya begini, kau dapat penglihatan ini bicara berkat atau masalah? Ketika dia tanya itu saya jawab, saya bilang itu berkat. Tapi biasanya sebelum berkat datang ada, sebelum kemuliaan ada salib. Sebelum sampai tanah Gosyen ada perjalanan padang. Jadi saudara mau tanah Gosyen, penuh susu dan madu, penuh kelimpahan, harus mau lewatin apa? Padang gurun. Mau terima kemuliaan, dibanggakan, dihormati, diangkat Tuhan, harus lewati jalan salib. Mau berkat berarti harus mau masalah. Kok meneng kabeh sih? Mau masalah. Jadi kalau hari ini saudara penuh masalah, guyu. Lah serius. Kalau tidak ada masalah, saudara tidak bisa menikmati kuasa Tuhan bekerja. Kalau kita tidak ada masalah, kita tidak bisa lihat bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Kalau nggak ada masalah, kita tidak bisa kenal Tuhan lebih dalam. Karena Tuhan itu ada di dalam badai. Dan ketika ada badai datang, percaya Tuhan tidak kemana-mana, Tuhan di situ. Dan Tuhan sendiri akan ajarkan kita
Bagaimana caranya menghardik badai dan menolak badai. Katakan amin. Oke, ya. Nah, tiba-tiba suami saya lemes, gak bisa makan dan sebagainya. Masuk rumah sakit, masuk nahos. 1 minggu saudara. Udah turun dia 5 kilo sebelumnya karena gak suka makan dan sebagainya. Saya udah bilang ayo ke rumah sakit, ke rumah sakit. Karena kita ini punya iman konyol saudara ya. Karena selalu merasa kuat, merasa sehat. Merasa kuat, merasa sehat itu konyol loh saudara. Sekali waktu perlu juga check up ya. Nggak berdosa untuk saudara pergi lab check up. Sementara saya dari lahir sampai hari ini belum pernah ke lab saudara. Nah kalau saudara check up semua kan sampai bingung, kolesterol tinggi, apa tinggi gitu ya. Saya berpikir dengan iman selesai semuanya. Ternyata tidak. Orang beriman itu harus pintar, gak boleh hovlog. Ya, orang beriman justru harus pintar, nggak boleh bodoh gitu kan. Ada namanya iman konyol. Nah akhirnya kami tidak periksa dan sebagainya. Tiba-tiba masuk rumah sakit aja begitu. Nggak ada nyeri, nggak ada sakit, cuma nggak ada nafsu makan. Singkat cerita, akhirnya didapatkan di livernya itu ada liver mark, ada tanda di situ ya. Dan dokter sini ngomong itu tumor. Nah ketika dengar tumor saya kan nggak ngerti beda tumor sama cancer itu apa. Saya nanya lah sama si dokter, ini stadium berapa? Roda menggigil sedikit saudara, tapi nggak bisa emosi karena itu berhari-hari saya pelayanan. Kalau udah pelayanan capek nggak bisa emosi saudara. Udah kakean ngomong gak iso ngomong mana saudara. Sudah kakean mikir gak iso mikir lagi saudara. Jadi supaya saudara tidak sakit jiwa bilang sama kiri kanan, akeo berdoa. Katakan amin. Ya, saya cuma tanya dokter, dok ini stadium berapa? Dia bilang nggak bisa, harus diperiksa dulu. Ini tumor. Tumor beneran tumor, gede loh bu, ini bahaya loh bu, harus cepet-cepet gitu ya. Terus saya bilang oh, udah dikeluarin aja, kita pindah ke Penang aja. Karena menurut saya biasanya doain orang sakit, diagnosanya cancer. Saya bilang Tuhan taruh di hati, ini bukan cancer, pindah ke rumah sakit lain. Ternyata cuma usus buntu. Di sini usus buntu Tuhan masih ngomong tidak ada sakit penyakit. Dia pergi ke Singapura, ternyata bekas miom yang dulu dioperasi itu butuh pemulihan. Di Singapura cuma dikasih vitamin. Jadi saya pikir mungkin sama kasusnya. Ternyata Tuhan izinkan setiap kasus itu tidak sama. Jangan pernah ajarkan Tuhan dengan cara yang sama untuk memberkati kita atau memulihkan keadaan kita. Dan jangan pernah mencontoh pengalaman orang lain. Karena pengalaman setiap orang itu berbeda. Lebih baik belajar hal-hal yang baru bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan setiap hari menyediakan mujizat yang baru. Tuhan setiap hari mengadakan perjalanan yang baru. Setuju saudara? Saudara suka baju bekas atau baju baru? Suka makanan bekas atau makanan baru? Suka icrit-icrit atau berkelimpahan? Nah, berarti harus mau diajarkan Tuhan dengan pengalaman-pengalaman baru, pelajaran baru, perjalanan baru. Katakan amin. Dan jangan niru kehidupan orang lain. Karena kehidupan saudara dan saya tidak sama dengan orang-orang yang kita lihat dan kita dengar. Termasuk apa yang saya mau ajarkan hari ini. Setiap kita punya bagiannya sendiri-sendiri. Tapi ujungnya pasti menang. Ya, saya diminta tema, saya kasih gini, victory is mine. Walaupun di sini ada victory. Victory is mine. Jadi victory itu adalah punyaku. Kemenangan itu adalah milikku. Coba bilang, kemenangan milikku. Berarti masalah datang silih berganti, aku tidak akan kalah, pasti menang. Tapi bu, tembok-tembok berdiri di depan, pasti menang. Gunung-gunung tinggi, pasti menang. Di depan itu ada laut merah, pasti menang. Sudah pokoknya taruh dalam iman saudara pasti menang. Ada nggak ayatnya? Wakeh ayatnya. Senggol kiri kanan. Makanya rajin baca Alkitab. Ya supaya ketemu kata-kata menang itu ya. Akhirnya kita pindah ke Penang. Setelah keluar dari Glen Eagles, diagnosanya malah dokter bilang begini. Ini cancer utama gemetar saudara. Saudara tahu saya miskin lama tidak pernah gemetar. Karena saya udah terbiasa yang namanya hidup dengan mujizat. Anak saya meninggal, saya enggak gemetar. Saya sakit 7 tahun, gak gemetar. Ketika dengar suami saya sakit, cancer, saya gemetar. Dan saudara tahu saya gemetar kenapa? Karena model suami saya sudah gak ono di toko. Limited edition. Ya depannya aja dia sepertinya kaku gitu. Ini hatinya Hello Kitty. Dia cinta keluarga, dia cinta saya, dia cinta anak-anak. Ya bahkan tadi kita hampir salah loh. Saya saking capeknya kemarin 2 hari saya bilang nanti di Victory tempatnya Cieli lu gak usah ngantar, aku nyetir sendiri. Kan cuma di Citraland gitu kan, flyernya belum keluar. Gak lama terus flyernya keluar. Tadi malam saya baca karena udah tiap hari khotbah juga capek sampai ngelihat orang itu sampai gak bisa beda no. Mana orang stres, mana orang bahagia ya. Gitu ya. Terus saya ngomong ke suami saya, besok ketoke kok di cewek ya. Ya apa ya aku males parkir kok anter ya. Oh iya cewek katanya ya, si Putra toh. Nah saudara hampir salah lagi. Pagi akhirnya bangun pagi selesai doa saya ambil lagi HP saya buka.
Lah kok landmark? Saya ngomong ke suami saya, gak sido cewek, landmark sajane nandi toyo. Saya bilang landmark, ya wes tak setir dewe wes landmark. Tapi suami juga lihat saya lelah ya. Dia bilang ya saya tak anter lah. Kamu wedok kabeh nanti aku nongkrong di depan. Saya bilang enggak usah lah saya nyetir. Tapi ketika saya mulai rasa capek saya tanya, mau nganter ta? Lah iya mau nganter oh berempat plimplan. Sebentar nganter sebentar enggak. Itu jawabannya selalu tidak. Bilang kiri kanan kita berubah sama-sama. Ya nah suami saya akhirnya katanya cancer, dirujuklah ke Kuala Lumpur karena mau di radioaktif yang belum ada di Indonesia, belum ada di Penang juga belum ada. 1 kali tembak 350 juta. Ya saya masih berdoa, Tuhan ini apaan nih Tuhan, nggak mungkin lah cancer, kondisinya baik, nggak ada tanda-tanda cancer, nggak ada nyeri, nggak ada apa. Saudara isinya cuma berdoa, nangis, berdoa, nangis. Yang sakit malah saudara wajahnya seger. Saya yang tadinya seger langsung jadi penyakitan saudara ya. Kenapa? Ternyata saya tidak berdoa dengan iman, saya berdoa dengan ketakutan. Beda loh. Doa dengan iman, berdoa dengan ketakutan. Beda saudara. Doa dengan iman akan membawa pembebasan. Tapi doa dengan ketakutan akan menekan jiwa kita. Sampai seakan-akan kita yang menjadi sakit. Kita yang mengalami hal yang buruk bahkan tidak ada jalan keluar. 2 minggu saya alamin seperti itu. Tiba-tiba liver saya nyeri, ginjal saya nyeri semua di dalam tubuh saya. Ternyata ketika kita stres, ketika kita depresi, saya belum pernah ngalamin ini. Baru saya ngerti apa itu stres, apa itu depresi saudara ya. Hanya gara-gara vonisnya dokter cancer buat suami saya saudara ya. Saya belum pernah ngalamin. Tiba-tiba saya ngalamin saudara. Rasa itu benar-benar menekan. 24 jam saya nangis terus saudara. Suami saya cuma bilang begini. Westa katanya orang beriman. Siapa tahu rumahku sudah jadi. Wah ya aku pulang. Pengen langsung tak cekik saudara. Di sini nangis-nangis, dianya ngomong iman ya toh. Baik ngomong iman, tapi yang di samping lagi berjuang kalau bisa Tuhan panjang umur, nikmati berkat anak cucu bersama kan gitu ya. Akhirnya saudara 2 minggu saya mulai jalannya lunglai. Seperti yang dikatakan kitab Ibrani 12 ayat 12. Kaki yang lemah, lutut yang goyah, tangan yang lemah. Itu saya alamin. Selama ini saya khotbah saya tidak ngerasain. Tuhan izinkan saya rasakan supaya saya bisa cerita dengan ibu-ibu. Bahwa lutut yang goyah itu ndak enak, jalan itu rasanya mau jatuh-jatuh. Ini pikiran udah nggak tahu kemana aja gitu ya. Tangan ini udah gemetar saudara. Padahal yang sakit bukan saya. Yang sakit suami saya. Ternyata saya ngomong ke suami saya, kau percaya gak aku ini cinta mati sama kau? Kadang-kadang suami gak ngerti ya bu ya. Iki wis gak duwe suami kabeh ta. Bingung saya. Kadang suami gak ngerti ya, sekarang suami saya ngerti. Ya ternyata saya cinta habis-habisan sama dia gitu ya. Nah ternyata lewat penyakit ini 1 bulan bergumul saya merubah cara pikir saya. Tiba-tiba Tuhan cuma ngomong gini, kamu lo bukan dokter, kamu bukan siapa. Kamu doain orang sakit juga, bukan kau yang menyembuhkan, tapi aku yang menyembuhkan. Sekarang kamu stres, kamu bingung, kamu mikirin. Sementara lo kamu bukan dokter, biarkan serahkan sama dokter. Kalau dokter secara dunia gak bisa, masih ada dokter di atas segala dokter yang bisa menyembuhkan. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, ngelewatin itu 1 bulan, akhirnya kita MRI ulang gitu di Surabaya. Ketika mau operasi katanya dokter di Kuala Lumpur. Sebenarnya tidak bisa dioperasi karena besar dan ada di tengah. Jadi kalau dioperasi sisa 25%, 2 minggu suami saya masuk ICU mati. Tapi dokter bilang tidak apa-apa bisa. Antara hidup mati ini saudara. Tapi dari cemas, dari khawatir saya mulai tenang. Karena apa? Ono Gusti. Serius ya? Ono Gusti. Nah setelah itu saudara, udah kita MRI. Ternyata di sini dilihat lagi. Nggak ada indikasi cancer. Yang ada cuma hemangioma. Jadi pembuluh darah yang membengkak abnormal di dalam liver. Namanya hemangioma. Itu 5:1. Biasanya 5 wanita yang ngalamin kayak model mium. Tapi pria cuma bisa dapat 1. Itu pun hemangioma sampai hari ini dokter di Surabaya. Juga beberapa dokter yang tidak nanganin yang namanya embolisasi dan sebagainya. Dengar kata hemangioma mereka nggak ngerti apa itu.
Jadi singkat cerita, suami saya dioperasi. Dioperasi saudara di Kuala Lumpur. Dan operasi yang tidak berguna. Dokternya buka, dilihat, kuwede, gak iso. Ditutup mana saudara? Jadi kayak ono resleting gitu saudara. Buka tutup saudara. Saya menyesalinya. Kok ndak peka ya? Tapi kita berdua mengambil sebuah kesimpulan. Kalau Tuhan mau halau, itu akan dilewatkan. Tapi kalau Tuhan izinkan, kita ndak bisa apa-apa. Tuhan ndak memberikan saya kepekaan untuk bisa berkata tidak. Pokoknya dokter bilang apa, kita ikut. Tapi ternyata itu baik. Dan tidak dijahit loh saudara, di staples. Jadi staplesnya ono 18. Difoto sama suami saya disuruh ukur saudara, sampai gemeter ngukur saudara. Suami saya rada banyol sampai ya. Diukur, ternyata 2 minggu lagi itu diembolisasi. Dimasukin koil saudara. Di dalam saluran-saluran yang masuk ke dalam liver untuk saluran darah masuk. Supaya tidak semakin bengkak dan nanti khawatir pendarahan. Dan saudara tahu dimasukin di bawah 6 koil. Masukkan dari atas, jadi 2 hari ada di Kuala Lumpur lagi. Masukin di atas, itu 15 koil. Jadi di dalam saluran darah liver suami saya ada 21 koil ada di sana. Ketika saya berdoa sampai hari ini Tuhan, kalau boleh saya pilih, pada saat itu tidak ada benda asing boleh masuk ke dalam tubuh suami saya. Tapi Tuhan cuma ingatkan saya, ketika Paulus diizinkan ada duri dalam daging dalam tubuhnya, itu baik buat dia. Berarti ketika hari ini ada duri dalam daging di tubuh suami saya, baik buat suami saya, baik buat saya. Saudara tahu kenapa? Biasanya saudara, kalau kita jumpa dewek-dewek di kamar di sini, paling kita pergi bersama gitu ya. Sekarang saya khawatir suami saya ndak ada, saya terus masuk ke kamar setiap hari, tapi jeti tangannya kakek. Jadi saya setiap hari jadi tukang pijet saudara ya. Jadi kalau ada yang mau minta dipijet, ayo bayar saya captiau ya. Ya saudara pijet terus gitu ya. Akhirnya suami saya merasakan bahwa oh saya punya istri. Saya juga akhirnya merasakan oh saya punya suami. Ternyata pelayanan mimbar saya tidak ada gunanya lebih daripada ketika saya melayani suami saya. Dan suami saya yang biasanya kalau ngomong sekarang lembut. Ada duri dalam daging. Biasa nenek melaku beng bang beng beng. Saya ketinggalan di belakang saudara. Dan saya bilang kok jalannya pelan-pelan. Loh kecepatan dah. Iyo tunggu kalau kakiku sakit. Nah ditunggu itu waktu sehat. Setelah sekarang diizinkan Tuhan, ini udah sembuh kan ya. Lewatin perjalanan. Sekarang dia jalannya alon. Aku jalannya cepat saudara. Gantian suami saya ngeliatin saya terus saya gini. Loh kecepatan dah. Saya melaku dewe. Akhirnya saya nunggu. Suami saya jadi lebih lembut dan lebih apa saudara, lambat jalannya. Supaya kaki saya tidak sakit. Yang lebih lagi saudara, suaranya tidak tinggi. Terkadang duri dalam daging itu mengajarkan seseorang lebih baik saudara. Bukan masalah penyakitnya, buktinya saya hidup. Nek gak percaya nanti oma cekelono. Bayar cetiau nek cekel bojoku. Gurau ya. Nah ya ini masih hidup. Yang penting hidup ya kan gitu ya. Ada benda asing di dalamnya. Saya bergumul kalau bisa tidak. Tapi gak ada yang ngerti Tuhan sedang kerja akan apa dalam kita. Termasuk saya. Akhirnya saya lebih banyak selesai ibadah pulang ke rumah. Wes fokusnya pokoknya bojo. Dulu saya masih fokus dengan diri saya sendiri ABCD. Sekarang pokoknya bojo. Apalagi di awal-awal. Mau makan apa kok saya kayak punya bayi lagi. Dan bayinya wes tuwe. Ya saudara. Ada sesuatu yang indah. Di usia saya 50 sekarang ya. Kacek satu lah sama ibu gembala ya. Kemudian si suami 54. Tapi kita di usia ini jujur. Kita kembali seperti waktu pengantin baru. Yang bisa membuat hal ini terjadi siapa? Tuhan. Lewat peristiwa yang baik atau yang tidak baik? Tapi mendatangkan yang senggol kiri kanan katakan ojo mencucu toh Bisa nangkap sampai di sini katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Jadi hari ini kita mau belajar tentang kemenangan. Saya mau ajarkan tentang hukum perang. Coba katakan hukum perang. Lo tadi itu baru icebreaker. Kita selesainya jam 3. Yuk. Ulangan 20 ayat 1. Coba ya, belajar sama-sama ya, oma-oma oke ya, tante-tante oke ya. Karena datang ke sini supaya imannya bertumbuh menjadi dewasa kan. Seperti pohon yang dialirin aliran air, dia akan berakar dan bertumbuh berbuah. Buahnya bisa dimakan, daunnya juga jadi obat. Yang ngerti cuma 2. Yang di sebelah sana kenapa?
Katakan amin. Kok kenapa suka ditutupin dengan tembok? Ya, coba kita lihat ya, Ulangan 20 ayat 1. Hukum perang. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Ini bicara tentang kehidupan kita setiap hari. Perjanjian lama agak sulit untuk kita mengerti. Tapi kalau saudara terbiasa dibawa Tuhan masuk ke area peperangan setiap hari. Peperangan itu berarti tiap saat menghadapi yang namanya masalah-masalah yang tidak pernah diundang. Dan masalah tidak selalu ada di luar. Masalah lebih yang sulit untuk ditaklukkan yang ada di dalam. Yang namanya sakit jiwa itu. Ya, iri hati, kepahitan, kemarahan, simpan salahnya orang lain, ya, kepengen A, kepengen B, kepengen C, banyak keinginan. Selalu melihat apa yang orang lain punya lebih daripada diri sendiri, membuat kita hidup tidak tenang, hidup tidak bahagia. Saudara tahu bahagia tidak bisa ditentukan oleh siapapun di sekeliling kita. Bahagia itu adalah pilihan. Saudara punya rumah gedong, kalau kau pilih tidak tertawa, ya kau tidak akan bisa tertawa. Tapi kalau kau hanya kos-kosan, kau memilih untuk tertawa karena kau percaya Allah bersama dengan engkau, kau bisa tertawa. Katakan amin. Karena ketika seseorang pulang kepada Bapa, enggak ada satupun yang dia bawa kecuali iman percaya. Enggak ada satupun yang dia bawa kecuali hatinya yang tertambat sama Tuhan, terfokus sama Tuhan. Itu cukup, saudara. Tapi kalau hidup di bumi, saya mau bilang, miskin juga bukan alkitabiah. Bilang miskin tidak alkitabiah. Karena tidak ada, Tuhan bilang begini, akan ku anugerahkan kepadamu kemiskinan sepanjang umur hidupmu. Itu Alkitab lain. Kau yang ada adalah hidup dalam segala kelimpahan. Nah, di dalam kitab Yakobus dikatakan pencobaan-pencobaan Tuhan seringkali bawa kita di sana untuk membuat kita tahan uji. Tapi seringkali kita tidak tahan uji karena terlalu banyak keinginan. Perempuan itu punya banyak mau loh. Punya sepatu 3 saya kurang. Punya tas 10 saya kurang. Punya bojo 1 saya kurang. Oh enggak yo. Ini tuh bapak-bapak ya. Katakan amin. Perempuan lo punya baju kalau sudah sak lemari. Tapi ketika dia buka lemari, dia akan ngomong ke suaminya, kok kau nok kelambe yo. Loh. Bener apa bener sih? Yono gitu loh. Nah itu yang membuat kita tidak bisa bahagia. Itu yang membuat kita tidak bisa berjalan dengan kekuatan iman. Ada waktunya Tuhan mendandani kita, para putri Sion. Ada waktunya. Jadi jangan simpan iri hati dan banyak keinginan. Kalau kita benar di dalam peperangan kita, kemenangan setiap hari akan kita nikmati. Oke, kita lanjut ya. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Saudara, bicara tentang tentara, musuh, itu bicara tentang banyaknya masalah yang hari-hari, setiap hari dia datang menghadang kita. Tapi Alkitab berkata, jangan takut. Udahlah, ini firman sudah dari zaman nenek moyang sampai hari ini. Perkataan jangan takut, jangan takut, jangan takut. Itu sering didengar. Tapi kita tetap selalu memelihara rasa takut. Kenapa seseorang bisa selalu pelihara rasa takut? Karena dia tidak ingat yang menyertai dia itu adalah Tuhan yang hidup. Yang menyertai dia adalah Bapa yang dahsyat, Bapa yang setia, Tuhan yang memberikan hidupnya buat kita, memberikan segala-galanya. Ada satu film yang saudara kayaknya perlu nonton. Nanti kalau jadi oma nonton sama cucunya ya, Lion King. Oh, ngerti tak Lion King? Ya, Lion King ya. Nah, saudara biasanya yang buka Instagram biasa ngelihat cuplikan-cuplikan, banyak sekali muncul di situ gambar singa. Di hari-hari ini banyak muncul gambar singa dan Raja Wali. Karena dua hewan ini tertulis di dalam Alkitab. Raja Wali dan singa ini lambang kepemimpinan. Yang kedua lambang keperkasaan dan kekuatan. Nah, sehingga ketika itu muncul, saudara harus ngerti, itu bukan hewan biasa yang ditaruh di sana. Karena Allah kita itu disebut juga salah satu singa dari Yehuda.
Dan ada satu tontonan yang bagus saudara, ketika Lion King ini dipersiapkan untuk jadi raja, Simba namanya toh. Nah kemudian bapaknya Mufasa, dia bilang sama anaknya, kamu ini calon raja, kamu harus berani. Berarti kalau berani jangan takut. Karena kalau buka lagi di dalam Wahyu 21 ayat 8, orang pertama, kuarter pertama yang akan dilempar ke api neraka itu penakut. Takut ngomong firman, takut menghadapi kenyataan, takut hidup dalam kebenaran, takut hidup dalam masalah. Orang-orang seperti ini akan pertama kali dilemparkan Tuhan ke api neraka. Wahyu 21 ayat 8, yuk muncul. Saya ngomong firman, saudara munculkan. Ojo terpesona nang kono rek. Ayo ya, Wahyu 21. Nah, baca ya. Tetapi orang-orang penakut, berarti orang-orang penakut adalah kuarter pertama yang dilempar ke api neraka. Yang kedua, orang-orang yang tidak percaya. Jadi jangan anggap kekristenan cuma keluar masuk gereja ibadah, setelah itu happy ya kita pulang. Ada bagian-bagian ketika kita sudah mulai bertumbuh menjadi dewasa, kita harus terus mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan pengen kita tidak takut. Nah, ketika Simba diajarkan, kamu harus berani. Karena seorang raja itu harus punya yang namanya otoritas. Dan otoritas itu membuat kamu harus bisa melawan musuh-musuhmu. Salah satu senjatamu adalah mengaum. Coba bilang mengaum. Coba ibu-ibu, haum. Ojo di rumah. Kan di rumah kita lebih jago mengaumnya. Sekarang mengaumnya yang beda. Ya, nah Simba ini yes daddy kan gitu ya, udah dia bawa lah ya. Satu kali dia punya paman nih, pamannya ini kan ingin ngambil tahtanya. Ini musuh nih, udah ini musuh dalam selimut. Emang di dalam gereja nggak ada musuh dalam selimut? Wake, iya pak ya. Tapi ndak usah digobres. Pakai prinsip aku tidak hidup karena dia, aku hidup karena anugerah Tuhan. Terserah dia mau ngomong apa, terserah dia mau nilai apa, terserah dia mau bicarain saya di luar, di dalam, di mana saja. Yang penting saya tetap percaya Tuhan punya rencana besar buat hidup saya. Dan pakai prinsip saya, anjing menggonggong, Valen lewat. Katakan amin. Kalau kau terlalu banyak dengar kata orang, gak bisa bertumbuh. Terlalu banyak menerima penilaian orang, kau gak bisa jadi dirimu sendiri. Dan kau rugi, tiap malam mereka bisa tidur, kau gak bisa tidur. Iku jenenge hovlog. Setuju katakan amin. Ya. Nah akhirnya ini pamannya buat siasat. Dia ngomong sama si Simba, ada satu tempat, di situ tempat yang tidak boleh kita masuk, tapi tempat itu menakjubkan. Ini sarangnya Hyena, musuhnya mereka. Dan akhirnya karena namanya anak-anak gampang ditipu daya sama setan. Ditipu daya sama musuh. Ini Simba kan masih anak-anak gitu ya. Ditipu daya, keinginan taunya itu besar. Nah ibu-ibu di sini saya lihat sudah usianya 60 ke atas, nggak mungkin banyak keinginan. Yang punya banyak keinginan biasanya 45 ke bawah. Kayak kita ini sudah enggak punya banyak keinginan tahu. Yang usia 25, 30 biasanya masih suka acep masih suka. Ya coba-coba minum sampai mabuk-mabuk masih suka. Kadang-kadang pengen tahu apa yang lagi modern banyak tahu. Tapi kalau sudah laule, biasanya udah enggak kepengen tahu banyak yang begitu-begitu. Pengennya hidup benar ya. Pokok cukup mah. Hati tubuhnya pinter wes, ibu-ibu pulang wes pinter kabeh pulang. Ya. Nah, saudara, akhirnya yang terjadi, nih Simba masuk di sana dengan satu temannya perempuan tuh ya. Siapa tuh? Akhirnya nanti jadi istrinya dia. Nah, itu masuk ke sana. Dan ternyata dia bilang, "Oh, bagus tempatnya, memang lorong-lorong." Tapi ternyata di situ banyak musuh. Dan dia anak-anak. Nah, ini musuh Hyena keluar semua dan Hyena mulai kasih giginya. Jadi kalau kau lihat ada ibu-ibu di sampingmu yang kau mulai seperti Simba, mengaum, ojo malah saudara ciut begitu ya. Mengaum dengan benar. Nah ini saya mau ajarkan ya. Mengaum dengan benar. Simba coba mengaum. Tapi karena dia anak-anak, aumannya bukan haum, bukan. Jadi gini, haum. Wong namanya arek cilik ya. Dia mengaumnya kecil. Kalian tahu Hyenanya tertawa. Sering kali setan menertawakan kita. Yalah wong wedok ae loh. Mulai sekarang bilang sama dia, ojo macem-macem mbek wong wedok.
Kawan nih, tunduk ke atas. Ojo lihat saya bukan setannya. Lihat ke atas. Bilang sama setan, hati-hati mbek wong wedok. Setuju, katakan amin. Hati-hati loh, kalau wanita berdoa itu hati-hati loh. Wanita kalau sudah berbalik hati sama Tuhan, hati-hati loh. Suami hati-hati, musuh hati-hati. Suami hati-hati. Katakan amin. Ya, hati-hati. Ya, makanya wanita ojo hoflok ngono loh. Kok punya kekuatan keperkasaan singa Yehuda. Katakan amin. Nah, dan yang terjadi adalah dia ngaum sampai 2 kali. Tetap suaranya kecil. Akhirnya dia himpun tenaga. Dia ingat kata bapaknya. Otoritasmu ketika kamu mengaum. Ketika kamu berkata-kata. Ketika kamu mengeluarkan perkataan pedangmu. Ketika kamu mengatakan hal-hal yang membuat musuh gemetar. Yaitu firman Tuhan. Dan dia ngomong dengan mengaum, ya kan. Yang ketiga kali dia coba dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba keluar suara itu. Wam, gitu ya. Hainanya kaget, lari semua. Dada, itu Mufasa sudah datang. Itu tadi suara bapaknya. Saudara tahu ketika kau berusaha mengaum, Bapak nunggu di situ engkau mengaum. Sekecil apapun suaramu, ketika musuhmu tidak pergi darimu, Bapamu di sorga tetap berdiri jadi pembelamu, tidak akan terus biarkan musuh ada di sana. Katakan amin. Masalah tidak akan pernah bisa berlama-lama bersama dengan kita selama kita tahu kita punya Papa. Masalah tidak akan pernah berlama-lama dengan kita ketika kita mau mendengar Bapak kita berkata, mengaum nak. Jadi bilang sama masalah, kau tidak akan pernah bisa lama-lama menghadapi saya. Dan jangan pernah simpan kepahitan sakit hati. Karena orang yang hatinya busuk, doanya tidak punya kuasa. Katakan amin. Ketika kau iri dengan orang lain, suka ngomongin orang lain, apa yang keluar dari mulut kita wanita tidak punya kuasa sekalipun kau rajin ke gereja dan aktif pelayanan. Nggak ada ayatnya sebabnya. Yang ada orang benar, kalau dia sungguh berdoa, maka besar. Oke, ya. Nangkap sampai di sini? Kita punya Bapak. Jadi ibu-ibu yang selama ini doa gini, aku dewean, hoflok. Kita punya Bapak kita tidak kemana-mana, dia ada bersama dengan. Oke, setuju, katakan amin. Oke ya, kita lihat lagi ayat yang kedua. Karena Tuhan menyertai kita. Jangan, sekarang Iolsan. Saya wedi di sini sebab ada bugem. Ayo coba Iolsan. Ajak ini. Oke ya. Nah, ayat yang kedua. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Imam selalu digambarkan itu laki-laki. Seharusnya. Perhatikan, seharusnya. Imam itu laki-laki. Tapi hari-hari ini banyak imam tidak berfungsi. Ibu doa, mah doa, niko sing doa. Bapak turu. Tidak berfungsi. Bapaknya yang harus mendekatkan diri sama Tuhan. Baru pemulihan segala sesuatu akan terjadi dalam rumah tangga. Tapi kalau prianya tidak berfungsi, wanita bisa tidak mengambil bagian ini? Bisa. Kau bisa berdiri sebagai imam dalam keluargamu. Tapi yang terpenting tetap tunduk kepada otoritas di atasmu. Ini tidak bisa ditawar. Saudara mau sakit hati, mau sakit bengek, mau sakit tulang. Tetap otoritas di atas orang istri itu suami. Suaminya mau jahat, maafkan saya ya. Saya ngomong belak-belakan boleh gak sih? Suami mau dibawa wewe gombel, mau nenek lampir. Suaminya berantakan, suaminya narkoba, suaminya brengsek, gak punya duit. Tetap istri harus tunduk sama suami. Itu tidak bisa ditawar loh. Karena itu sudah isi Alkitab, bukan kata Bu Valen. Saya pun belajar terus sampai hari ini, tidak mudah loh saudara. Apalagi kalau wanitanya perkasa. Apalagi wanitanya punya duit lebih banyak. Apalagi wanitanya lebih bekerja. Apalagi wanitanya punya saudara banyak, perempuan semua, 12 perempuan semua. Ya, tetap dia bisa berdiri sebagai imam. Tapi kuncinya cuma satu, dia bisa berhasil membawa suami dan anak-anaknya kembali kepada hati Tuhan. Dan memberikan kembali otoritas imam kepada suaminya ketika istri itu mau tunduk sama suaminya. Amin. Yang punya suami angkat tangan. Kok rasanya gak duwe bojo kabeh? Yang punya suami angkat tangan. Oh, saya tahu kau tidak angkat tangan karena kau tidak bisa tunduk sama suamimu. Iya kan?
Ya, coba perhatikan ya. Nah, harus tampil, artinya memberikan rasa aman, memberikan rasa ketenangan dengan berkata. Iya, Alkitab bilang gitu, dengan berkata. Jadi bukan menambah masalah, tapi mengatakan hal yang membawa ketenangan, perkataan yang mengandung iman. Kalau istri lagi nangis, ini kan masih ada bapak-bapak berapa yang nyasar toh. Istri nangis, mungkin kesulitan, kelelahan. Jangan dicuekin, jangan dibiarkan. Datang sama dia, panggillah. Mungkin saudara panggil dia beb, mau panggil dia say, mau panggil dia yang, terserah. Mau panggil dia bude, ya terserah saudara. Manggil ni, ya terserah ya toh. Peluk aja dia dan bilang begini, ojo nangis yo, percaya semuanya pasti lewat. Percaya pelukan seorang suami bisa buat istri meleleh. Kecuali istrinya keras kepala. Biasanya dipeluk gini, bisa gak usah, iku wedok jual mahal. Kan gitu ya. Padahal ketika dipeluk itu sudah memberi rasa aman. Nah, begitu juga dengan ibu-ibu. Ketika suamimu punya masalah dan sebagainya, berdirilah, ambil posisi imamnya itu sebentar. Dengan datang ke suamimu, peluk dia. Kau panggil dia mungkin say begitu ya. Siapa yang panggil suaminya say di sini? Untung enggak ada, karena bahasa Hokkien say itu tai. Jadi kalau saudara panggil say itu berarti tai kan saya. Ya. Ada yang manggil suaminya beb gitu kan. Nah, saya punya anak sama suaminya manggil beb gitu ya. Saya nanya, opo iku beb, nggak ngerti saya. Terus ada temen dia jawab, mungkin kita angkatan tua jadi ikut panggil beb tapi nggak ngerti. Apa iku beb? Baby. Ngene ya. Nah, saudara bisa bayangin suaminya tinggi besar kumisan. Tiap hari dipanggil beb, melaku ning ngene. Nya kan ngene ya. Iku yang namanya pria ndak dewasa hanya dipanggil baby kan gitu ya. Aha, ternyata itu beb itu cuma beb, artinya kesayangan, ya toh. Nah, istri-istri ketika suamimu punya masalah, suamimu lagi stres, suami lagi depresi. Saya udah lakukan itu saudara ya. Datang ke suamimu, peluk dia, perkataan-perkataan yang baik. Ketika suami saya bangkrut lama saudara ya. Ya, tiap kali dia ngantar saya pelayanan di zaman itu. Sekarang kita sudah punya 2 berkat. Dia diberkati, saya diberkati. Nah, duduk di samping gitu ya, nyetir. Nanti saya lihat wajahnya gitu. Dia tanya saya, "Meme, lu percaya enggak kalau Koko akan diberkati? Koko akan jadi kaya?" Saya ngomong gini, "Percaya." Saya tahu kita numpak mobil apa? Pickup. Kau no AC nih. Jadi kita pakai ilmu melting. Supaya tak berkeringat. Jadi kalau ngomong pelan, duduk pelan, tak bergerak. Supaya gak keringetan. Karena pakai AB bukan AC ya. Terus saya bilang, percaya. Nah, 2 tahun lagi suami masih diizinkan Tuhan proses keuangan. Nanya lagi. Saya percaya. Supaya dia dapatkan masukan ini istri ini. Sakno gitu loh. Masih bisa ndak tak ajak susah. Untung istrinya kuat sembahyang. Coba nek gak kuat sembahyang, bablas wes rumah tangga hancur berantakan ya. Terus saya ngomong ini, percaya. Sampai di tahun berapa itu usia suami saya 46 mungkin waktu itu. Sekarang sudah 54 ya. Dia nanya lagi, saya wes capek sebenarnya. Capek itu dalam arti gini, saya percaya buktinya kita lo bisa makan. Tapi untuk lihat suami saya ini mau digiring kemana atau sama Tuhan. Gak ketok-ketok saudara. Saya akhirnya jawab begini, jujur ya, aku saja nih gak percaya. Suami saya bilang gini, loh ojo tersinggung saya. Selama ini aku percaya nih apa? Percaya sama firman. Bahwa orang benar itu tidak mungkin ditinggalkan. Orang benar tidak mungkin minta-minta roti anak cucunya. Orang benar itu pasti akan ada di tempat yang Tuhan sudah siapkan, yaitu tanah Gosyen. Jadi aku itu percaya Tuhan. Jadi kalau kau percaya Tuhan, satu saat yang kau percaya, kau akan ada di sana. Kau akan jadi bos lagi, kau diberkati limpah-limpah. Jadi orang 2 kita di mobil, pick up, kau wong gendeng. Amin, wong loro ngono saudara. Nggak ada pendetanya di situ. Podo-podo pendeta nih. Ya tahu, amin. Terjadi, ya terjadi. Karena apapun yang kau percaya itu yang terjadi. Yang kau tidak percaya, ya itu juga yang terjadi. Katakan amin. Jadi percaya apa yang menjadi janji Tuhan. Bukan percaya apa yang kupikirkan, apa yang kulihat. Apa kata orang, percaya kepada janji Tuhan. Supaya bisa percaya janji Tuhan, rajin baca Alkitab. Dan supaya iman juga timbul.
Bukan cuma ribut Senin sampai Minggu cari persekutuan doa. Ojo tersinggung. Loh saudara loh, omnipresent maha hadir. Kok yo wajah puan cetai. Pemulihan. 1000 tahun kok pemulihan ay. Kapan saudara dipakai Tuhan memulihkan orang lain? Katakan amin. Saudara tersinggung gak sih? Gak tersinggung? Oh tak bantor nomane kok gak tersinggung sih? Sudah paham sampai di sini mantuk-mantuk? Saya selesaikan. Katakan amin. Oke, ya kita lanjut. Ayat yang ketiga. Dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hati. Perempuan jangan baper. Perempuan itu baper. Rasanya. Iman itu gak dirasa-rasa. Nek mangan capcay baru dirasa. Nek iman itu gak bisa dirasa. Iman itu harus pasti ada di sini. Iman ada di sini, ada di sini, ada di sini. Sini. Deket loh ini. Nek gak ngerti tapon sisan. Ayo cepat. Serius loh. Ibu-ibu pura-pura kalem di rumah loh, liar. Mending liar sekalian kan loh. Liar imanmu gitu ya. Jadi setan ngelihat wajahmu dia bilang gini, wih medeni iki, wedok kok liar. Liar imannya, katakan amin. Jangan pulang liar sama suami sampai suamimu bertekuk lutut di hadapanmu. Nggak bener ya. Kau harus buat setan yang bertekuk lutut di bawah kakimu. Karena Yesus ada bersama dengan kita. Setuju ya? Ayo loh. Bukan loh ya. Iki loh, nih yang ada di sini. Sing ada di sini. Ada di sini. Nah, saudara. Ini loh mulut, hati, pikiran. Katakan amin. Iman itu harus ada di pikiran menyatu. Artinya mempercayai Tuhan, mengenal Tuhan, mengerti setiap perkataan Tuhan. Disimpan dalam hati, keluarkan dari mulut. Ya, perempuan tidak boleh hidup dengan perasaan. Walaupun perempuan diciptakan dengan perasaan lebih peka. Pekalah untuk melihat keadaan dan menghadapi keadaan. Jangan peka untuk hal-hal yang tidak penting. Baru dilirik orang tersinggung. Gak disopo tersinggung. Engkau ikut di depan ada parcel cili-cili. Entek gak dapat, gak teko. Iya dah. Wah sing gitu. Malah ibu-ibu ada yang datang sekarang, untung udah enggak ya, sejak pandemi puji Tuhan mendidik kita dengan sangat baik. Nah dulu itu persekutuan doa. Itu makan yang namanya ayo makan ngambil dewek-dewek. Lah yang diundang 60 sampai 100. Tuan rumah otomatis potong ayamnya cili-cili. Lah yo cili-cili supaya banyak kan gitu ya. Lah maafkan saya. Ibu-ibu kan di rumah sebelum datang kan wis mangan sih. Loh ini kita bicara perasaan dan iman. Datang untuk ibadah atau bukan untuk makan toh? Lu datang. Waktunya firman, turu. Waktunya ngantri makan, melek. Sing didelok apa? Ayame. Sudah gitu dia terakhir udah desek-desekan. Lah yang di depannya ibu-ibu, maafkan saya. Mangan 2 potong cukup, jalu mengambilnya kok 5 gitu loh. Setelah itu 2 ndak entek. Kan kasihan yang di belakang. Ini jenenge nyonyo. Lawang nyonyo gimana punya iman itu disebut orang punya iman. Orang yang punya iman itu mengutamakan orang lain lebih dari dirinya sendiri. Katakan amin. Ngantri, saya dengar. Saya kan didorong nih. Ayo bu ikut ngantri. Saya bilang kalah wis malam aku males. Wis lah bu, ya sudah saya ngantri lah. Saya pikir sudah saya ngambil sayurnya aja gitu. Tiba-tiba ibu depan saya ngublek. Gak mari-mari saudara, ngublek lagi saudara. Saya ngenteni, golek apa sih wong iki? Ternyata golek ayam. Padahal saya lihat di piringnya sudah ada 2 potong loh saudara. Diublek terus ngomel. Panganan kok gak ono wonge. Saya iku muangkel saudara. Pendeta ndak oleh ngamuk. Terus saya ngene, "Bu, sing antri panjang lho kula ono wonge loro iki lho, Bu." Sudah dia taruh. Saya pulang saya ngomong soalnya, iki lo ibu-ibu lo ya. Datang lo ribut mbek uang gitu kan. Besok kira-kira dia datang enggak? Kalau dia sudah dapatkan enggak ada uang di situ. Karena tujuannya bukan dengar firman, tujuannya. Nah ketika kau makan makanan jasmani tujuanmu, hidupmu enggak bisa revival.
Tapi kalau kau mau makan rohani sampai kenyang, kau akan revival. Makanan jasmani, ndak usah diminta, ndak usah diublek. Tuhan siapkan sampai mau muntah-muntah mangane saking kakean. Percaya enggak, berkelimpahan itu ndak bisa semua dimasuk no mulut. Kelimpahan itu sampai saudara itu ngelihat makanan sudah mau mangan saudara. Kenapa? Kehakean. Gak percaya, gak pernah ngalami dah. Kakean sampai, kena loh saudara. Katakan amin. Sudah mengerti makanan rohani sama makanan jasmani mana lebih penting? Berarti yang tidur-tidur melek oh. Melek, gak melek 1 jam lagi. Ayo. Ayat yang keempat, ketiga dulu. Jangan lemah hati, jangan baper, jangan takut, sudah dijelaskan. Jangan gentar. Jangan gentar berarti jangan mundur dengan masalah, jangan sembunyi. Hadapi masalah. Dan hadapi masalah paling bagus itu jujur. Perempuan Samaria ketika di sumur Yakub, Yesus datang padanya, singkat cerita gitu. Yesus tanya, mana suamimu? Dia bilang, saya tidak punya suami saya udah 5. Oh iya benar, suamimu 5. Saya tidak punya suami. Tuhan bilang, suamimu 5. Ini perempuan akhir zaman. Suaminya 5. Di sini suaminya ada berapa? 1 ente apa enggak? Gak ente ya. Malah bencek no ya. Ya. Dah tuh ya. Tuh yang namanya perempuan ditanyain, mana suamimu? Enggak ada. Dia jujur. Nah jujur itu mendatangkan pemulihan. Halo. Jujur itu mendatangkan nek ono duwe ojo diada-ada no. Oh vlog. Apa adanya. Supaya kau bisa ngomong sama setan. Lu mau apa? Jadi enggak usah diada-ada. No saudara. Di atas langit masih ada langit. Enggak usah sok-sok nunjuk no langit. Wong di atas langit tambah ada langit. Saudara mau lihat langit yang terakhir itu ndek mana? Mati sih. Enggak bisa. Ya jujur. Lagi bangkrut yang ngomong. Lagi saudara punya masalah yang ngomong, tampil apa adanya. Yang paling penting jujur di hadapan Tuhan. Ojo sok-sok kuat, nek lagi ndak kuat bilang Tuhan aku ndak kuat. Aku perlu kekuatanmu, nangis sama Tuhan. Percuma kau ngantri minta doa pendeta doa sebentar pulang kau tetap keadaannya sama. Tapi kalau kau dapatkan Tuhan 24 jam Tuhan berikan kekuatan ekstra dari sorga. Setiap hari ketemu Tuhan berarti selama-lamanya kemenangan dia ada di pihak kita. Setuju katakan amin? Ya lanjut ya. Jangan gemetar karena mereka. Jadi jangan gemetar, jangan gentar. Hadapi keadaan dengan baik. Saya lama naik sepeda motor jadi pelayan Tuhan. Bayang no ayu ini. Dulu rambutnya panjang. Ya, udah dikeluntung-keluntung naik sepeda motor. Sampai di tempat langsung kayak singa ngamuk. Lo kena angin hur kan gitu ya. Saudara mau pakai parfum. Dulu saya gak bisa beli parfum mahal ya. Parfumnya isi ulang, semprot serasa sampai tempat, wis nano. Ngerti maksudnya? Karena pakai jaket naik sepeda motor, belum pernah tuh lihat perempuan hamba Tuhan naik sepeda motor kemana-mana di daerah banyak. Itu namanya pengabdian. Nah saya dibawa Tuhan ngelewatin itu dari rasa malu sampai ndak punya malu. Akhirnya modelku kayak gini. Jadi ndak punya malu, seneng loh ndak punya malu itu. Yang penting jangan malu-maluin. Amin. Nggak punya malu tuh enak. Gandeng suami, naik sepeda motor, gak usah izin. Kalau izin kau akan gandeng suaminya orang yang bawa mobil Mercy. Oh ndablek. Satu juga katakan amin. Dulu tas saya pasar Atum 250-500 ribu. Saya kira lumayan saya banyak dapat hadiah. Dapat hadiah loh bukan beli sendiri. Karena dari pasar Atum tak tenteng terus gini. Yang lain gini Hermes. Ya. Tori, misalnya gitu ya. Elvi, saya ingin Atom. Loh ini saya ajarkan mentalitas kerajaan sorga. Diajarin doa ndak punya mentalitasnya percuma. Setuju? Bawa ya. Dari malu sampai ndak punya malu. Akhirnya dari kepengen nggak kepengen malah dikasih sama Tuhan. Itu cara kerja Tuhan. Yang diberesin bukan keadaan. Akunya, sayanya. Coba tepuk sing kenceng. Sampai watuk. Setuju katakan amin. Ya. Jadi hadapi dengan benar. Nah, saya selesaikan sungguhan. Kita pulang jam 3 ya. Tuh ada satu tante. Tante ini pendoa lama, udah senior. Dia kemana-mana bawa tas saudara. Tas itu biasa tas kain. Gede saudara. Satu saat dia itu bawa tas.
Terus sampai ke gereja. Ada satu ibu, ini pengusaha, sayang sama dia gini. Bo ya tasmu itu ganti. Lah kok ke gereja pakai tas karung ini. Dia bilang gini, wah aku seneng kok. Nah terus sama temennya ini pengusaha, dibelikan tas. Tasnya rodok merek, tapi kecil kan biasa tas merek tuh yang gede-gede. Bobo-bobo gak mungkin bawa lah, kurang pas. Dibawa sing kecil gitu ya, ben gampang. Wih tetap loh dia datang kemana-mana bawa sing karung itu. Dan ternyata satu saat ditanya dia kesaksian. Dia bilang begini, bukannya ndak seneng dikasih tas mahal dan bagus. Tapi tasku ini jadi berkat buat banyak orang. Loh saya mikir, tas karung itu loh bisa jadi berkat itu piye. Ternyata kalau masuk ke gereja, kalau tepat nanti ada acara, biasanya ada konsumsi roti, ya, terus air putih apa segala macam. Lah ternyata temennya si Bobo ini, samping-sampingnya ini banyak anak muda, tasnya cilik-cilik. Biasanya ngomong gini, Bo titip ya, Bo titip ya. Lah si Bobo yang nitip saudara. Ya pulangnya diambil. Loh itu Bobo aja seneng loh tasnya bisa buat tempat penitipan. Ini orang merdeka namanya. Tasnya jelek, tapi dia tahu berfungsi jadi timbang kue. Tasnya api tapi angel metu duwe. Guyon. Yang penting hidup jadi. Yang sangat terakhir ayat 4. Sungguhan iki pulang sungguhan. Sudah panitia wes ngene ngene jam piro iki ya. Ayo yang keempat baca sama-sama. 3 2 1. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan. Ya kita coba ini ayat yang sangat terakhir kita belajar coba. Sebab Tuhan Allahmu dia adalah Yesus, dia berjalan menyertai. Coba dimasukkan dalam roh. Berarti 24 jam setiap hari dalam hidup kita sendiri atau bersama Tuhan. Kalau bersama dengan Tuhan ada sungguhan. Bersama dengan Tuhan beres. Di sini beres kabeh. Sampai rumah kok gak beres-beres. Nggak boleh. Kalau sekali percaya sampai di mana saja perkataannya sama. Masalah kecil, masalah sedang, masalah besar, tetap perkataannya asal ada Yesus KBB beres kah? KBB beres kah? Ngomong kiri kanan beres KB. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dia menyertai kamu berarti 24 jam dia bersama dengan kita. Dengan tujuan gak melok kita cuman hedek. Melok kita pergi shopping. Nggak ada tujuannya. Lihat. Dia ada menyertaimu dan saya untuk berperang bagimu melawan musuh. Dengan maksud memberikan kemenangan bagi kita. Berarti Tuhan ada bersama dengan kita dalam setiap peperangan. Dia bela kita. Kita lakukan bagian kita dengan mengaum dengan suara kita. Auman yang terbesar itu keluar dari Tuhan. Dan setiap kali Tuhan ada di sana, dia janji kita tidak mungkin kalah. Kita pasti. Coba sekarang duduknya yang bagus. Aja ngene. Itu yang duduk kayak di pantai ya, duduk tegak. Coba tegak, kepalanya diangkat sedikit. Kok saya kesini terus yo? Ini kenapa nih gini? Coba diangkat sedikit. Aja ngene kedangaan. Titik ae. Terus salah oleh kiri kanan. Sambil senyum bilang sama mereka. Mulai hari ini. Kau harus hati-hati dengan saya. Saya juga katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Jadi setiap hari kita satu kesaksian lagi boleh? Engkau ngompol kabeh. Satu saat, ya saya ini firman selalu termanifestasi dalam hidup kita, cuman kita tidak meneliti dan tidak selalu merenungkan, menyadari. Nah sekarang coba saya bawa saudara untuk menyadari dengan kesaksian saya.
Satu saat kita ini pelayanan di Kediri, ya di Kediri. Setiap pagi saya selalu bangun berdoa. Tutup bungkus semuanya sampai hari ini. Dari punya papa, punya mama saya sebutkan. Papa mama tidak ada, dihilangkan. Nama adik saya semua saya sebutkan, istrinya saya sebutkan semua. Mertua saya sekarang tinggal satu. Sampai hari ini mertua saya sebutkan. Papa mertua sudah nggak ada, saya hilangkan. Ya, terus nyebut. Nah anak saya juga saya sebutkan. Sekarang saya sudah punya mantu. Nama ditambah mantu saya. Nah anak sementara lagi hamil. Calon cucuku ya tak doa no. Tutup bungkus semua kuasa darah Yesus. Nah pagi kan doanya tutup bungkus dulu semua dengan kuasa darah Yesus. Singkat cerita, sepanjang hari berarti Tuhan bersama dengan saya berperang gantikan saya untuk memberikan kemenangan buat saya. Nangkap ya? Kita pergi pelayanan di Kediri, di Pare. Terus kita pulang 9:30. Suami saya nyetir ya. Nyetir kemudian saya ingat, ada satu kartu kita belum bayar loh, besok ini denda gitu kan. Oh suami saya bilang oke, kita berhenti. Kita berhenti di sebuah desa. Semua udah tutup, toko-toko semua sudah tutup. Kita berhenti di situ. Saya ngangkat kaki saya karena capek ya. Saya ngangkat kaki saya di atas dashboard itu. Suami saya lagi ngetik gini. Nggak lama saudara, itu yang namanya mobil dari Surabaya ke Kediri. Kita kan dari Kediri mau pulang Surabaya. Itu muncul gitu ya. Kayaknya dia tertidur tadi, dia mabuk atau apa saya nggak ngerti. Tapi seperti dia nginjek gas itu langsung wung gitu ya. Itu mobil dari sana ke sini itu seperti jet saudara. Dan menuju ke tempat kita. Nah kebetulan sebelum kita parkir di depan itu ada warung, ada anak muda 2 lagi duduk di situ ngerokok. Ketika kita pertama parkir saya ngomong ke suami saya gini, anak muda ya jam 9:30 kok nggak pulang ya, kok ngerokok dek warung, iki masa depannya gimana? Maklum pendeta kepo ya. Saya bilang kok gak pulang ya jam segini arek enom kok ngerokokan dek situ, eman lo masa depannya. Ini ngomong tok lo saudara. Suami saya bilang yang ini ki arek-arek akhir zaman ya kan gitu ya. Udah. Saudara, ketika kita berhenti, mobil dari Surabaya itu langsung weng ke tempat kita, saudara. Itu persis di tempat suami saya, ya, tempat area setir di situ ya. Dia hantam mobil kita, tapi sepertinya dia hantam mobil kita, tapi kita ini loh, di mobil kita goyang gitu kan, mobil kita itu goyang, angin itu wus gitu ya. Nah ini mobil langsung kepental naik ke atas, saudara. 2 kali muter dia di atas, jatuh, bempernya ucul semua. Ya, jatuh semua. Tiba-tiba orang kampung keluar. Saya sudah mobilnya bergetar begitu, sudah kaget. Apalagi waktu itu saya sedang makan kacang, langsung kelelek saudara ya. Mandek saya langsung, opo kok saya bilang gitu. Nengking setan loh, saya gak wedi. Ini loh kok, ini langsung gemeter saudara. Tiba-tiba orang kampung keluar, tambah wedi saudara. 1000 setan, 1.000.000 setan kita tengging gak wedi. Iki wong kampung saudara. Sarombongan sorry gebu iso mati di tempat saudara ya. Teriak mereka. Nopo. Waduh saya tambah gemeter saya bilang gini. Yang iki piye? Suami saya bilang wes ya meneng ojo akeh ngomong. Tak buka jendela. Kan wedok itu nek panik akeh ngomong saudara ya. Dia buka jendela, dia lihat gitu ya. Terus dia bilang yuk kita pergi pelan-pelan. Saya bilang mobil gak apa-apa ta? Gak penyok ta? Kowe gak apa-apa ta? Kau apa-apa. Tapi yang saya rasa dia ke tempat kita, hantam mobil kita. Kalau nggak ada sesuatu yang dihantam nggak mungkin dia bisa kepental naik loh. Iya kan? Terus kita pelan-pelan pergi. Yang pertama sudah kita diloloskan dari maut. Yang kedua ini orang kampung keluar semua. Lah ternyata mereka teriak. Iku mobil abang. Saudara. Mobil saya toh. Tampak gemeletak saudara ya. Tapi coba yang anak muda tadi kan duduk di depan tahu kita datang tanpa sebab musabab istilah gitu ya. 2 orang yang saya bilang, lapo nongkrong nang kono gak mulai-mulai. Loh iku loh yang dipakai Tuhan teriak gini. Bukan, ini mobil dari tadi ada di sana. Kepo mulutku iki ya. Tuhan bisa pakai orang pengangguran istilahnya kan gitu. Dia bilang, bukan ini mobil sudah dari tadi di sana. Gak jadi orang kampung ke kita, sudah mau ke kita loh. Tapi ini 2 bisa dipakai Tuhan untuk menghalangi kita dari masalah dan musibah. Terus suami saya langsung gitu ya. Saudara tahu saya tidak bisa ngapain, lihat spion terus dikejar apa gak. Saudara. Sampai di rumah saya turun, saya lihat mobil semua apa. Kalau bekas nggak ada apa, satu pun beset nggak ada. Saya bilang suami saya, kamu tayang, gak sungguhan loh, itu mobil ke kita loh. Aku lihat, suami saya kan lagi ngetik. Saya yang lihat saudara. Saya bilang artinya apa? Berarti Tuhan pasang yang namanya perisai pagar tembok mengelilingi kita. Nggak ada satupun maut bisa mengambil kita. Katakan amin. Kematian saja nggak bisa jamah kita. Apalagi cuman kayak haha. Coba haha. Oke haha ribut ae. Kayak ngene ribut. Apa iki?
Ngono ribut, wong nyawa aja dijaga Tuhan. Setuju katakan amin. Apalagi suami. Oh, doa nu sing kenceng. Tapi yang penting ojo kena lever. Soro saudara ya. Suami saya sampai ngomong, aku iki keras hati. Makanya hatiku dibuat keras sama Tuhan. Tapi saya mau jujur. Ya, ini masuk YouTube pikirnya. Saya mau jujur, saya pernah doa begini. Makanya ibu jangan doa sembarang ya. Suamiku ini orangnya itu lu mau nangis di depan dia. Baperan. Kok ndak sayang. Gak digubris saudara. Karena dia laki banget. Saudara laki semua. Jadi lihat orang cengeng itu bagi dia keri gitu loh. Jadi ketika kalau saya bilang, kok ndak sayang. Dia kan gini. Walah kakek nonton sinetron kok iku. Ngono saudara. Dia bukan tayang-tayang itu dulu gitu ya. Sekarang udah banyak berubah lah bertahun-tahun ini ya. Seperti itu. Nanti tak ajak ngomong. Pokok dia punya prinsip A. Gak bisa digoyang. Saya pernah ngomong gini. Papa. Saya ngomong sama Tuhan. Hati-hati. Sekarang saya gak mau lagi doa. Perempuan tuh kadang-kadang asal ngomong. Padahal tuh saya gak doa jelek loh. Papa. Kok tiap ada kesalahan aku terus yang kau tegur. Kok gak pernah tak negur suamiku. Ngomong dewe po Tuhan. Aku gak oleh ngelawan. Gak oleh tukaran. Lah gak ngerti-ngerti. Ngomong dewe. Lah waktu suamiku divonis cancer. Wah aku menyesal saudara. Nuwangi Tuhan tak cabut-cabut. Apa nih sing dicabut wis dadi. Ngerti ya? Akhirnya saya bilang Tuhan. Wes aku minta ampun. Kapok. Wes aku ndak akan lagi doa. Kamu apa sama suamiku? Pokok tak terima. Sing elek, sing apike. Pokoknya bojoku urip. Serius. Yang penting bojoku urip. Sandablek apa pokoknya urip. Bilang yang penting urip. Yang keras ngomong yang penting urip. Minimal saya ketok moto ngono loh. Bener apa bener? Saya juga ngomong. Kalau bisa Tuhan ndak berubah juga ndak apa-apa. Sing penting hidup wis ngono saudara. Akhirnya hidup sekarang saya tidak mau nuntut. Tak sayang-sayang. Karena doa perempuan itu bahaya. Pak, ojo guyu tok. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya bangkit berdiri semuanya. Padahal saya doanya nggak jelek toh. Doanya baik toh. Tapi Tuhan kenal sama para pria di sini. Kenal dengan ibu-ibu di sini. Cara untuk bicara dengan kita. Tuhan bicara dengan saya 7 tahun saya sakit rahim saya sobek kantong kemih saya bocor. Saya belajar ndak emosi di situ. Waktu bangkrut lama, Tuhan ajarkan saya supaya ndak sombong ketika kau diberkati ulang sama Tuhan. Anak saya meninggal, saya ada di generasi sehingga saya lihat bahwa generasi anak muda itu berharga di mata Tuhan. Banyak hal lah ya. Jadi mulai hari ini coba semua senyum. Ya saudara sudah ada di area peperangan dan percaya pasti menang. Benar ya?